Oasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah teman-teman semua, kita bertemu kembali dalam Oasis Podcast, obrolan asyik dan inspiratif. Kali ini bersama saya Fathanur Rosid dari pimpinan Majelis Tablik Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cerme, dan telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad SPSI. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua LP CRPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah teman-teman semua, Ustadz Jamal ini langsung kita datangkan dari kota Gudeg, Yogyakarta, gitu Ustadz. Bagaimana perjalanannya Ustadz? Menyenangkan, kereta api, salah satu yang tidak mengingkari janji. Alhamdulillah, qadarullah sudah sampai Gresik dari tadi malam, gitu Ustadz. Jam setengah 12. Setengah 12, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz, tema kita adalah cabang masjid ranting yang unggul dan berkemajuan. Ya. Siap. Teman-teman semua, kita masih kurang tahu apa itu LP CRPM. Kali ini kita akan banyak menggali tentang hal itu. Sebelumnya Ustadz, saya ingin bertanya sebelum masuk dalam core pembicaraan kita, apa yang membuat giroh motivasi Ustadz sehingga istiqomah dalam mengemban amanah yang tentu nggak mudah dan berat seluruh Indonesia, Ustadz? Monggo. Masya Allah, pertanyaannya itu sebenarnya rahasia jawabannya itu ya. Tetapi agar kebaikan itu bisa sama-sama kita rasakan, saya meyakini dengan berislam lewat Muhammadiyah itu menjadi jalan saya meraih surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya bermuhammadiyah tidak sekedar berorganisasi, tapi bermuhammadiyah itu mempraktekkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bermuhammadiyah itu juga beribadah. Bermuhammadiyah itu juga berjuang. Bermuhammadiyah itu juga berkorban. Bermuhammadiyah itu mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, juga beramal dengan dasar ilmu. Bermuhammadiyah itu juga dengan ikhlas dan sebagainya. Jadi karena Muhammadiyah bukan sekedar organisasi, dan saya yakini bisa menjadi jalan meraih ridho dan surganya Allah, maka saya semangat. Karena saya bermuhammadiyah bukan karena seseorang bermuhammadiyah, entah tokohnya, ketuanya, dan sebagainya, tapi saya bermuhammadiyah setelah mempelajari Muhammadiyah, dan kemudian saya memilih bergabung di Muhammadiyah karena bisa menjadi sebuah jalan, sebuah gerakan yang akan bersama-sama di situ berkumpul orang baik untuk menuju sukses dunia, sukses akhirat. Nah, maka di cabang ranting itu yang terakhir setelah ranting itu penting, cabang harus berkembang, masjid makmur memakmurkan, yang terakhir apa? Muhammadiyah, sukses dunia, sukses akhirat. Nah, saya meyakini seperti itu, maka kita pasti semangat, pengen ke surga kok. Wah, gitu. Masya Allah. Sangat menginspirasi Ustadz untuk kita yang masih anak-anak muda ini ya. Jadi harus memilih, kalau bahasa kerennya, way of life-nya kemana. Betul, gitu. Betul. Luar biasa Ustadz, subhanallah. Tadi jenengan menyampaikan way of life-nya, jalan hidupnya memilih Muhammadiyah. Ngapunten Ustadz, kalau boleh tahu, apakah sejak lahir jenengan berlatar belakang dari keluarga Muhammadiyah, aktif di Muhammadiyah, IPM, IMM, atau bagaimana Ustadz? Bapak saya memang seorang aktivis Muhammadiyah, tetapi saya sendiri nggak tahu itu Muhammadiyah apa waktu itu. Saya pernah pesantren di sebuah pesantren di Jogja, di Nggowo itu ke utara. Ya, yang ke utara itu ada pesantren. Saya santri kalong di situ. Tiba-tiba saya dijuluki, ini orang MD nih, orang MD. Saya bingung, MD apa? Saya nggak ngerti Muhammadiyah itu apa dan sebagainya. Padahal saya udah aliyah.
Ya, tapi Bapak memang belum aktif, ya belum aktif. Beliau pakai KUA-nya, di rumahnya itu sering datang dai Robito, dai Dewan Dakwah, dai dari Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi Bapak saya aktif dakwah, tapi meskipun belum benar-benar sejak awal itu Muhammadiyah. Saya mengenal Muhammadiyah itu ketika di SMA. Dia mengenal dalam pengertiannya benar. Saya ikut IPM di sekolah negeri saya. Oh, di sekolah negeri. Saya tidak punya pengalaman sekolah di Muhammadiyah. Saya sekolah Muhammadiyah hanya di TK Abah pun nggak lulus saya itu. Sekolah negeri terus, dan saya mengenal Muhammadiyah di SMA, di sekolah negeri Man 1 Yogyakarta. Nah, itu apa namanya, saya mengenal Muhammadiyah di IPM, Muhammadiyah lewat IPM ya. Dari situlah kemudian saya aktif di pimpinan kelompok IPM di sekolah negeri. Terus saya jadi ketua 2 IPM Kota Jogja, jadi ketua umum IPM Kota Jogja, terus anggota Departemen PP IPM, terus akhirnya jadi ketua umum pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah terakhir, dan ketua Ikatan Remaja Muhammadiyah pusat pertama. Nah itu gitu. Berarti memang pengalamannya luar biasa, Ustaz. Tidak ujuk-ujuk langsung di pimpinan tinggi, tapi memang melalui tahapan-tahapan itu dari bawah. Masya Allah. Kemudian Ustadz, saya pribadi mohon maaf, meskipun sekarang menjabat sebagai sekretaris Majelis Tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah Cerme, sebelumnya saya itu belum mengetahui adanya LPCRPM, Ustadz. Baru kemarin setelah rihlah kita jalan ke Jogja, oh alah ternyata ada lembaga ini gitu. Bisa dijelaskan sedikit Ustadz apa itu LPCRPM? Ini lembaga baru ya, lahir dari Muktamar Jogja. Berarti Muktamar Jogja itu muktamar ke berapa itu? Ya, di Muktamar Jogja tahun 2010. Lahirnya LPCRPM tahun 2010, periode pertama. Sekarang sudah masuk periode ketiga. Jadi baru periode ketiga. Karena baru masuk periode ketiga, memang ini tergolong lembaga baru dibanding yang lainnya. Lembaga baru yang kelahirannya itu dikehendaki oleh peserta muktamar karena waktu itu dirasa Muhammadiyah setelah era reformasi politik itu banyak ranting cabang Muhammadiyah yang bermasalah. Bermasalah itu bisa pengurus-pengurusnya lebih tertarik ke partai politik sehingga terpecah belah itu ya. Kemudian anak muda juga nggak tertarik di Muhammadiyah. Ada cabang ranting Muhammadiyah yang juga sulit menyari pengurus saja sulit itu, dan berbagai persoalan yang kemudian menjadikan para peserta muktamar menghendaki ada lembaga atau majelis atau unit pembantu pimpinan yang khusus memikirkan cabang dan ranting. Maka lahirlah Muktamar Jogja, itu lahirnya LPCRPM. Sebelumnya di Muktamar Malang sudah diusulkan, tapi belum menjadi keputusan muktamar. Dan kemudian Muktamar Jogja memutuskan LPCRPM lahir, LPCR dulu ya, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting Muktamar, dan LPCRPM hasil Muktamar Solo. 10 tahun kemudian karena waktu itu menurut Pak Dahlan Rais, PP Muhammadiyah melihat LPCR itu sangat aktif dan menjadi salah satu lembaga dan majelis yang paling aktif, maka kemudian diserai amanah tambahan untuk ngurusi masjid. Dengan latar belakang tadi saya sampaikan di ceramah Ahad pagi bahwa banyak masjid-masjid Muhammadiyah yang kurang dikelola secara sungguh-sungguh, sehingga banyak masjid kita yang kurang makmur. Nah, dengan adanya nomenklatur baru di periode ketiga penambahan pembinaan masjid, maka LPCRPM bersama Majelis Tabligh lebih serius membangun kesadaran umat agar masjid dikelola menjadi amal usaha yang penting. Sama pentingnya, bahkan lebih penting dibanding lola rumah sakit, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, panti asuhan. Kita selama ini sebenarnya bagus membuat amal usaha sebanyak-banyaknya, tapi semangat untuk mengelola masjid tidak seperti semangat kita mengelola amal usaha yang lainnya. Banyak orang yang aktif di amal usaha tapi tidak aktif di masjid. Banyak yang bersungguh-sungguh membangun amal usaha, tapi tidak sungguh-sungguh untuk membangun masjid, baik dalam artian fisik maupun non fisiknya. Nah, maka kemudian LPCRPM dikembangkan dengan latar belakang seperti itu. Periode pertama, kedua, kita bangun kesadaran bahwa ranting itu penting, cabang harus berkembang. Gitu. Yang ketiga tambah, masjid harus makmur, memakmurkan. Itu. Siap.
Dari Muktamar 2010 periode ketiga, terus tadinya dengan ada kendala di pengurus yang terlibat partai politik, susahnya kader, Ya. yang menjadi tantangan terbesarnya itu apa, Ustadz? Jadi begini, apa namanya, menjadi Muhammadiyah itu bukan bawaan, bukan turunan. Menjadi Muhammadiyah itu harus diperjuangkan. Itu penting. Dan orang akan mau berjuang kalau yang diperjuangkan itu sesuatu yang dianggap bernilai tinggi. Gitu. Lah, boleh jadi pemahaman orang terhadap Muhammadiyah itu sudah berubah. Kenapa dulu orang itu rela memberikan apa saja untuk wakaf? Ada orang wakaf 56 hektar. Di pusat Jakarta ada Insinyur Sanusi, mantan Menteri Perindustrian, itu wakaf 12 hektar di pusat kota. Betapa dulu orang-orang Muhammadiyah itu memberikan semuanya, mengamalkan tadi wajah itu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Hartanya diberikan, jiwanya diberikan. Kenapa? Tadi meyakini Muhammadiyah itu way of life, jalan hidup. Ya, maka kemudian rela lah pandangan terhadap Muhammadiyah sebagai sesuatu yang penting, pandangan hidup, panduan hidup, kita jalan hidup itu memudar. Bermuhammadiyah sekedar berorganisasi. Maka ghirah, etos, ilang vitalnya itu berubah juga. Maka memahami Muhammadiyah ini menjadi penting sebagai sebuah ideologi, sebagai paham agama penting karena itu modal. Kalau orang tertarik bermuhammadiyah hanya karena berorganisasi, begitu tidak jadi pengurus organisasi pasti berhenti. Nah itu. Maka Pak Din Samsudin beri contoh dari ketua umum PP Muhammadiyah turun jadi ketua ranting. Beliau berhasil mendirikan 4 ranting di Cilandak, mendirikan cabang Cilandak, dan sekarang berusaha mendirikan cabang-cabang sekitar Jakarta Selatan itu. Pak Din mantan ketua umum. Karena saya yakin Pak Din melihat Muhammadiyah bukan sekedar berorganisasi, tapi with a way of life, pandangan hidup, jalan hidup, kemudian juga menjadi paham agama sekaligus, sehingga beliau akan berjuang sampai meninggal dunia, bukan setelah saya ketua umum selesai, tidak. Itu yang harus kita perbaiki. Pertama ya paham. Kemudian yang kedua, boleh jadi Muhammadiyah waktu itu ya terlalu asik pada hal yang sifatnya pragmatis ya. Pragmatis, orang itu gandrung politik kan cenderung pragmatis itu. Wah, terus kemudian ya begitu ngalor ngidul sehingga kehilangan apa namanya perspektif dalam bermuhammadiyah. Lah perspektif dalam bermuhammadiyah itu menjadi penting karena bagaimana kita memandang Muhammadiyah seperti apa itu akan menentukan perilaku orang. Kalau dalam teori psikologi itu persepsi. Bagaimana kan perspektif lahir dari persepsi. Persepsi seseorang terhadap sesuatu itu akan menentukan kinerja performansi. Di samping ada faktor motif. Persepsi dipengaruhi motif. Motif dan persepsi ketemu akan melahirkan apa yang namanya performansi, kinerja, prestasi. Nah, kemudian orang menjadi tidak semangat tertarik kepada karena memang tadi persepsinya, perspektifnya dalam itu sudah berbeda. Itu yang perlu kita bangun sehingga menjadi Muhammadiyah itu perlu diperjuangkan, perlu dikenalkan, perlu ditawarkan. Ada yang harus kita tawarkan. Nah itu penyebab yang ketiga. Boleh jadi Muhammadiyah waktu itu di cabang ranting ya, ini bukan masalah perguruan tinggi, itu kurang ada sesuatu yang ditawarkan. Islam transnasional istilahnya Pak Hasyim Muzadi, ya Islam transnasional itu ada waktu itu ada PKS, Hizbut Tahrir, ada Salafi, dan lagi gempur Indonesia. Ya, itu menawarkan sesuatu yang satu ke partai, satu khilafah, satu sunnah, itu menjadi sesuatu yang baru, menarik. Padahal kalau kita pelajari, ya itu biasa saja itu. Ya, teman-teman Salafi, ya biasa saja itu. Muhammadiyah sudah lebih duluan itu melihat cara pandang hidup. Mengapa kita memilih seperti itu? Pernah melihat, gimana seperti yang kemudian teman-teman kelompok yang dinamakan bukan kelompok itu meyakini ada HTI, ada ini memandang satu Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari sudah memilih jalan hidup seperti Muhammadiyah. Kita tidak partai,
Kita tidak mengidentifikasikan kita menjadi organisasi yang eksklusif, tapi kita mulai inklusif. Kita bisa mendengarkan siapa saja ceramah, karena ada kelompok yang kalau ceramah bukan ustadznya kan nggak mau ikut. Nah, Muhammadiyah itu inklusif. Kita memilih cara ini. Nah, cara pandang ini harus menjadi sesuatu yang menarik. Dulu jadi tidak menarik karena ada hal barang-barang baru. Sekarang kan itu sudah biasa saja. Nah, maka kemudian Muhammadiyah harus memberikan sesuatu yang bisa ditawarkan kepada masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat, agar kemudian menjadi bagian utuh dari masyarakat, dan Muhammadiyah nanti menjadi pilihan, menjadi solusi. Maka dalam lagu Ranting itu penting, saya sampaikan di situ bahwa berislam bermuhammadiyah itu adalah memberikan solusi kehidupan. Siapapun kalau diberi solusi, mereka akan memilih untuk jalan itu menjadi jalan hidupnya. Gitu. 3 hal yang mempengaruhi kenapa tadi bermuhammadiyah waktu itu bermasalah, ranting-ranting juga bermasalah. Ya. Selanjutnya Ustadz, saya tertarik dengan kata-kata menarik gitu ya. Di ormas tetangga kita, saudara kita itu kadernya tertarik salah satunya karena punya tradisi sholawatan. Kemudian ada bela dirinya yang sangat membudaya bagi mereka. Nah, kita ini untuk menarik kader-kader baru untuk stay di masjid itu kesulitan, Ustaz. Barangkali ada saran. Ya, masjid ya. Nggih. Jadi khusus ke masjid, LPC RPM setelah diamanai menjadi PM tadi ya, pembinaan masjid itu kita berpikir bagaimana orang kemudian menjadi tertarik ke masjid. Maka kemudian kita secara gerakan memiliki gerakan yang namanya Masjid Makmur Memakmurkan. Masjid makmur itu suatu bagian sendiri, memakmurkan satu bagian ini, tapi satu kesatuan. Bagikan 2 sisi mata uang. Masjid makmur. Nah, makmur itu akan terjadi kalau masjidnya menarik. Dimulai dari memperbaiki pengurusnya, bukan memperbaiki masjidnya, memperbaiki pengurus, SDM pengurus atau takmir atau Dewan Kemakmuran Masjid atau takmir masjid itu diperbaiki dulu. Saya melihat mayoritas masjid di seluruh Indonesia itu pengurusnya adalah orang-orang tua. Gitu, 40 tahun ke atas lah, dan meninggalkan atau mengabaikan atau sekedar anak muda itu substitusi. Jadi hanya bagian mengganti, sub saja, subkontrak lah itu ya. Jadi dia hanya bagian kecil dari masjid yang besar itu. Nah, setelah melihat itu, kita juga menemukan fakta bahwa masjid-masjid yang makmur itu dikelola anak muda, di mana saja silakan buktikan. Gitu. Jadi termasuk di Masjid Al-Falah Sragen itu kan anak muda semua, 27 marbotnya, tim eksekutifnya atau tim manajemennya yang dipimpin oleh seorang direktur utama masjid, usianya 29 tahun. Maka kemudian kreatif. Yang senior di pembina tinggal menyemangati aja, mengarahkan. Percayakan pada anak muda. Nah, gitu. Itu dari situ kemudian pengurusnya diperbaiki, pasti kemudian akan melahirkan program-program yang berbeda. Nah, karena yang ngurusi anak muda, maka akan banyak program yang untuk anak muda. Persoalan sekarang kan hampir semua masjid di Indonesia itu sepi dari anak muda. Karena programnya yang buat orang tua, pasti desainnya bukan anak muda. Itu yang pertama, SDM-nya diperbaiki. Yang kedua baru masjidnya. Masjid itu fisik masjid urutan kedua. Nomor 1 SDM, fisik masjid, strukturnya, gitu, sarana prasaranya baru diperbaiki agar menjadi tempat yang menyenangkan. Kalau pengurusnya menyenangkan, akan lahir masjid yang menyenangkan. Ya, kalau masjid menyenangkan, membuat orang akan datang. Orang datang disambut dengan pelayanan prima masjid. Orang kan nggak pernah memikirkan bahwa masjid itu perlu pelayanan prima. Di Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh LPCRPM PP Muhammadiyah, ini udah gelombang keempat, itu ada materi tentang layanan prima masjid. Ada kepengasuhan masjid, pengasuhan umat maksudnya. Jadi bukan assalamualaikum selesai, tapi imam masjid, anak-anak muda, takmir itu mendatangi ke rumah-rumah jamaahnya, bukan sekedar untuk mengajak sholat, tapi bertanya tentang problematika kehidupan.
Kita itu orang Islam berjamaah ke masjid oke. Tapi begitu keluar masjid tidak berjamaah lagi. Maka LPCRP mengajak agar kita itu berjamaah ketika sholat, tapi juga berjamaah di luar sholat. Itulah fungsi ranting, fungsi takmir masjid, agar kita tetap berjamaah meskipun kita tidak sedang sholat berjamaah di masjid. Itu akan membuat orang menarik, karena masjid menjadi tempat untuk menyenangkan. Yang ketiga adalah membuat program-program yang variasinya itu mencakup dari kecil sampai dewasa. Maka ada masjid ramah anak. Kalau anak-anak nggak boleh ke masjid, maka masjid akan mati nanti. Maka harus disiapkan tempat yang ramah anak. Orang tuanya sholat, mereka diajak sholat, gitu. Kemudian setelah sholat mereka bermain di masjid. Jangan bermainnya di luar masjid. Maka dia akan membayangkan, akan mempersepsi masjid adalah tempat yang menyenangkan. Ayo bermain ke masjid, nggak apa-apa bermain ke masjid. Memang kita siapkan tempat yang, kalau di sini kan Masjid Ahmad Dahlan kita itu sudah ada tempat untuk bermainnya di pojok itu. Ya, sekedar contoh. Itu contoh masjid yang ramah anak, yang menyenangkan bagi anak. Nah, bagaimana menyenangkan bagi anak muda? Ada seperti kafe. Bukan kafe kayak di itu ya. Ada tempat ketika orang ngopi, orang cari jahe, cari ini, pengen makan di situ. Nah, itu mesti akan buat orang datang ke masjid. Karena masjid menarik bagi anak muda. Itu program-programnya ya. Variasi programnya sampai untuk orang tua, sampai mencarikan jodoh dan sebagainya itu diurusi masjid aja. Banyak anak-anak muda usia udah 27, 30 tahun, pengurus masjid diam saja. Nah, anak-anak seperti ini kita carikan jodoh. Kalau bukan pekerjaan, dibuatkan, dilatih untuk cari kerja, sehingga nanti dia merasa aku nikah aja gara-gara aku ke masjid. Nah, itu masjid menjadi solusi program. Nah, setelah itu terakhir menggerakkan para pimpinan rumah tangga, pimpinan perserikatan menjadi contoh untuk mengajak anggotanya, mengajak putra-putrinya ke masjid. Ya, Ustaz, siap. Itu tadi masjid dengan sedikit permasalahannya. Ya. Kalau cabang dan ranting, kemarin kita kan bulan-bulan ini sedang menyusun safari Ramadan. Ya. Beberapa ranting itu rantingnya hidup, la yahya wa la yamut. Ya. Tidak mati. Ya. Pengurusnya hilang, masjidnya ada, tapi karena pengurusnya sudah tidak aktif, masjidnya susah untuk kita silaturahmi. Oke. Nah, itu untuk menghidupkan kembali ranting yang seperti ini bagaimana, Ustaz? Memanfaatkan momentum Ramadan itu penting. Tapi yang jauh lebih penting menyiapkan untuk bisa tetap hidup, survive, kreatif, inovatif di luar Ramadan. Kalau hanya garap Ramadan, selesai Ramadan selesai. Kan banyak masjid-masjid itu yang meriah di Ramadan, tapi setelah Ramadan seolah-olah masjid itu memasang spanduk. Kalau di masjid GKP memasang video trot ya, spanduk. Begitu Ramadan selesai seolah-olah rame-rame masjid-masjid masang spanduk. Ramadan wis rampung, masjid tutup maneh. Nah ya, Ramadan udah selesai, masjid tutup kembali. Nah, bukan berarti takmirnya menutup masjid, tapi banyak orang yang membuka dirinya hanya ketika puasa, seolah-olah menutup kembali masjidnya ketika di luar Ramadan. Nah, itulah yang mengakibatkan masjid-masjid sepi ketika Ramadan selesai. Padahal masjid harus buka 24 jam. Semua masjid Muhammadiyah harus buka 24 jam. Targetnya begitu. Terlebih bagi masjid-masjid percontohan. Karena banyak di malam hari itu orang-orang yang punya masalah. Kalau masalahnya ke masjid, mesti ke terminal, ke pelacuran dan sebagainya. Masjid harus menjadi tempat menampung mereka-mereka yang bermasalah, agar di situ dituntun oleh Allah menyelesaikan masalahnya. Maka buka 24 jam. Kita siapkan tempat tidur, kita siapkan makan. Jangan diajak sholat. Ya, jangan diajak sholat dulu. Ya, kalau ada tukang becak, Pak, boleh ke toilet? Oh boleh Pak, nggak usah diajak sholat. Yang penting mereka mulai satu-satu mendekati masjid. Ada preman, Pak, boleh saya ke toilet? Boleh. Terus Pak, saya boleh minta tehnya? Boleh. Nggak usah diajak sholat. Mereka sudah datang ke masjid merasa aman. Nanti 1 bulan 2 bulan mereka, Pak, boleh sholat. Lama-lama begitu. Dan beberapa masjid termasuk Al-Fasraget mempraktekkan itu. Jangan mengajak orang ke masjid kalau dia kelaparan, kasih makan dulu. Jangan ajak ke masjid orang yang kehausan, kasih minum dulu.
Nah, begitu. Maka orang akan terbuka hatinya. Nah, kalau orang lapar, stres langsung diajak ke masjid, mereka belum memahami Islam secara baik kok. Gitu. Seperti di rumah sakit, setiap petugas biro langsung mendoakan, belum tentu efektif. Karena ada orang yang nggak percaya Tuhan, ada orang yang nggak percaya sama doa. Nah, setiap orang datang doa, aku bukan butuh doa, aku butuh duit untuk bayar aku sakit. Nah, gitu, guyonan saja. Nah, anggota di cabang ranting juga begitu. Itu yang harus kita pikirkan agar kemudian betul-betul cabang ranting itu berkembang, menawarkan sesuatu yang menarik. Karena Islam itu menarik, Islam itu indah, Islam itu solusi. Kitanya aja yang salah menjadikan Islam itu nggak menarik. Maka Muhammadiyah itu kan menetapkan, Muktamar Makassar ya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Itu yang banyak dilupakan orang. Tajdid. Tidak menyebut tajdid itu. Nah, tajdid itu kan terus-terusan berpikir, berakal sehat. Ketika kita ada masalah harus beri solusi. Agar Islam menjadi solusi. Ya, itu nggak mungkin akan lahir kalau rapatnya sebulan sekali. Gitu. Rapat sebulan sekali aja udah ketinggalan itu, karena persoalan itu sangat cepat. Maka tajdid itu kita tuh hampir nggak berhenti, gitu loh, untuk melihat persoalan dan mencari solusinya, berinovasi, berkreasi, nyari solusi. Tajdid itu kan harus memuat tiga hal ini, khususnya yang rumah harus memberi solusi pada persoalan umat. Maka kemudian masjid akan menjadi solusi bagi persoalan umat. Adakah dari program LPCRPM itu untuk ranting atau cabang mengembangkan UMKM-nya? Oh ya, seperti yang ada di panjenengan ini. Ya, jadi ini yang mau saya tadi minta barang ini. Salah satu program pertama LPCRPM itu Expo, bukan cabang ranting award, bukan Rakernas, bukan apa-apa. Jadi program awal itu kita ngadakan forum ekonomi cabang ranting se-Indonesia. Beberapa cabang kita undang membawa produknya. Iya, karena untuk menghidupkan ranting cabang salah satunya dengan gerakan ekonomi. Nah, makanya kemudian kita setiap tahun mengadakan expo. Sudah nanti besok ini ke-6 kali expo pamer. Pamer dalam tanda kutip produknya ini produk-produk Ibu Aisyah ya. Ada lumpia, ada kue, ada sambal, ada minuman ini. Ini salah satu contoh Muhammadiyah bisa besar kalau putaran ekonomi di Muhammadiyah itu bisa dicukupi oleh warga Muhammadiyah. Itu harus didorong. Dan puncaknya LPCRPM itu di samping adakan expo juga adakan workshop pengembangan ekonomi cabang ranting dan masjid di Rumah Sakit Sarkis Aisyah Kudus dan Universitas Muhammad Kudus. Workshop nasional ekonomi cabang ranting. Karena kita pengen bermuhammadiyah itu sekaligus memberi solusi persoalan ekonomi. Ya, maka di cabang ranting kita dorong. Sekarang ini kita perjuangkan nanti Muktamar Medan, ranting itu boleh mengelola dan menyelenggarakan amal usaha. Masjid sesuai keputusan ya, salah satu bentuk masjid makmur memakmurkan, masjid boleh memiliki badan usaha milik masjid. Ya, bukan jualan di dalam masjid. Halaman masjid itu, latar itu bisa dibangun minimarket, bisa dibangun mat-mat, kios-kios atau but-but untuk jamaah berjualan di situ. Itu salah satu bentuk memakmurkan. Jangan sampai masjid itu bangga infak hari ini 200 juta rupiah, tetapi jamaahnya nggak bisa sekolah dibiarkan, jamaahnya sakit tidak diobatkan, gitu loh. Jamaahnya nggak punya pekerjaan dibiarkan, pengen usaha nggak dimodali. Itu bukan masjid. Itu hanya tempat ibadah saja. Masjid yang sesungguhnya adalah masjid yang peduli pada jamaahnya. Maka kita punya tagline, punya kredo, moto masjid makmur memakmurkan. Termasuk salah satunya mendorong ekonomi jamaahnya agar jamaahnya makmur. Kalau ada bisa beli ketoprak atau gado-gado di tempat warga Muhammadiyah, ngapain beli tempat lain? Nah, semangat ekonomi mandiri
diri itu harus kita tumbuhkan. Sambal ini bisa dijual seluruh Indonesia. Maka di Salamu itu aplikasinya LPCR berbasis web, ya itu yang nanti Bapak Ibu bisa jualan barang apapun. Begitu dinundul itu langsung masuk ke ICAC ini, nomor teleponnya berapa, nanti jualan sendiri langsung kepada jamaah sesama Muhammadiyah. Maka yang gini-gini kan nggak akan laku kalau tidak kita beli sendiri. Ya, itu menjadi penting. Maka kemudian seluruh program-program LPCR, salah satu ciri ranting cabang unggulan adalah punya pengembangan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Nah, gitu. Oke, siap. Pertanyaan terakhir Ustadz. Pesan untuk pengurus cabang, ranting, dan masjid supaya semboyannya ranting itu penting, cabang harus berkembang dan masih memakmurkan. Monggo pesan-pesannya. Saudaraku, Bapak Ibu, kaum muda yang saya hormati, salah satu ruh penting dalam bercabang dan berranting ria itu adalah rapat rutin minimal seminggu sekali, sepekan sekali, maaf. Rapat rutin sepekan sekali. Saya tidak menyebut lagi pengajian, tidak menyebut lagi masjid, tidak menyebut lagi ikhlas, beramal dan sebagainya. Tapi langsung taktis. Ranting manapun, cabang manapun, masjid manapun, usahakan minimal rapat itu sepekan sekali. Kalau perlu setiap hari. Kenapa? Karena kelompok sesat aliran aneh-aneh saja tiap hari rapat. Maka aliran sesat itu terus banyak tambah anggota. Tapi Muhammadiyah ikut mendirikan Indonesia sampai merdeka. Itu resmi organisasi berjuang untuk negara. Punya 23 pahlawan nasional. Tapi masih banyak takut orang mengatakan dirinya Muhammadiyah. Gitu. Jadi untuk punya rasa percaya diri itu sering-seringlah rapat. Karena rapat kita akan tahu banyak masalah. Dengan sering rapat kita akan bisa mencari banyak solusi dari masalah. Kalau banyak masalah yang kita selesaikan, maka kita akan jadi orang yang percaya diri bahwa kita bisa menjadi bagian dari cara Allah menyelesaikan kehidupan di dunia ini. Masjid-masjid apalagi, kalau perlu rapat setiap hari 2 kali, habis subuh dan habis isya. Rapat kecil aja, rapat resminya boleh jadi seminggu sekali. Karena di Muhammadiyah itu musyawarah rapat itu keputusan tertinggi. Maka muktamar itu rapat, keputusan tertinggi, semua tunduk. Maka rapat menjadi bagian penting. Kalau di teman-teman lain, kalau ketemu mesti mungkin selawatan, tahlilan dan sebagainya. Kalau orang Muhammadiyah ketemu rapat. Dan rapat itu bagian dari ibadah. Rapat itu mengamalkan Quran dan Sunnah. Di salah satu sunnahnya orang Muhammadiyah rapat yang dirembuk agama. Insya Allah Muhammadiyah akan maju. Karena setelah rapat pasti kita amalkan hasil dari rapat itu. Saya kira itu sederhana saja. Terima kasih sekali Ustadz atas ilmu nasihatnya untuk kita PJM Cermi, terutama khususnya semoga bermanfaat dan menjadi jariah berkah untuk jenengan. Oke, saya ingin menutup dengan yel-yel juga. Siap, monggo. Kalau yel-yel cabarannya udah tahu, yel masjid tahu ini yel-yel yang tadi ikhlas ra ikhlas apa? Pertama, ikhlas ra ikhlas mangkat. Terus yang kedua, ikhlas ra ikhlas rapat. Gitu. Yang ketiga, ikhlas ra ikhlas input, karena banyak harus data di dokumentasi. Yang keempat, ikhlas ra ikhlas beramal. Demikian, terima kasih. Matur nuwun sangat Ustadz, barakallah. Teman-teman semua, itu tadi obrolan saya dengan Ustadz Jamaluddin Ahmad SPSI yang sungguh sangat luar biasa. Semoga bermanfaat, menjadi petuah dan nasihat untuk kita terus berjihad, berikhtiar untuk Muhammadiyah kita. Saya sebagai pengacara mohon maaf jika ada kesalahan. Nun wal qul mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.